Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini kita akan mengulas salah satu tragedi yang terjadi semalam ya Omah ya. Jadi kita dari Lorong Misteri, Omah Sang Musafir, saya Petualang dan Mas Panik Misteri ini ingin membahas kejadian semalam. Kira-kira bagaimana nih, mau dibahas dari titik awal dari mananya dulu nih? Jadi sebelumnya kita kan sempat menelusuri salah satu bangunan ya, ada iklan suara ini, mobil bentar ya. Harap malam ya teman-teman ya, ini karena kita di jalan raya ya, kita pinggir jalan trotoar. Tabrak. Kalau di maklum lah kalau punya rumah di pinggir jalan jadinya kebrebenan. Jadi kita ingin membahas bahwasannya kemarin kita menelusuri salah satu tempat, rumah atau kantor ya, semacam kantor pemasaran dari perumahan yang sudah terbengkalai atau pemukiman yang sudah terbengkalai. Ada di situ mungkin ratusan sampai ribuan rumah mati ya. Rumah mati itu terbengkalai dengan seluk-beluk atau latar belakang yang sempat kita ceritakan juga ya, bahwa di situ dihuni oleh salah satu apa sosoknya? Oleh kita pertama masuk kita memang sudah ada penjaganya ya, dua ya, seperti paduka seperti itu ya. Kalau memang ada yang bisa melihat mata batinnya ya, itu ada kiri kanan itu di pohon itu berarti. Iya kiri kanan pohon kita pertama masuk ya. Al-Basiyah itu ya. Bukan Abbasiyah. Ya, ini apa sawit ya? Sawit. Sawit. Jadi di situ memang udah paduka berdua yang Mama ceritakan dan Mama kasih tahu kepada Bang Panik dan Bang Sehu pada saat itu. Dan bahkan memang di dalam situ memang banyak sekali penghuni-penghuninya. Bukan kita saja yang berbicara, tapi channel pasukan Kim Mercon pun sudah berkata seperti itu. Pada saat Omah belum ketemu ya, pagi-pagi penelusuran di sana itu di sana memang Omah udah berkata di dalam itu bahwa di situ ada penghuni macan dan ada sosok-sosok genderuwo dan kuntilanak. Pada saat Omah sendiri untuk mengeksplor di konten Omah Sang Musafir. Di konten Omah Sang Musafir gitu ya. Dan ternyata pada saat Lorong Misteri explore pun hampir Bang Heri itu kemasukan macan. Tapi ya alhamdulillah bisa untuk ditanggulangi. Bahkan udah menyelesaikan begitu aja sampai para subscriber kecewa. Nanti teman-teman mungkin bisa nonton di link sebelah sini ya, bisa dikasih link nanti ya. Dan akhirnya kita mengundang, saya mengundang anak-anak saya, Panik Misteri dan saya Petualang, kita undang untuk lebih merasakan, karena saya yakin mengajak mereka ini memiliki sinyal-sinyal ya di dalam tubuhnya, itu memang memiliki sinyal, terutama Panik Misteri itu memiliki sinyal tersendiri, sehingga terjadilah sesuatu yang mungkin yang tidak kita inginkan, yang secara tiba-tiba ada sosok ular datang gitu. Nah, aneh ya. Sebelumnya saya pengen tambahkan juga, sebelumnya ini sebelum kita mengundang Mas Sehu dan Mas Panik Misteri ini, kita sempat meng-calling salah satu tim dari Kim Mercon. Dan tapi tim Kim Mercon itu nggak berani untuk kolaps bersama kita di tempat itu. Karena dia sebenarnya hanya memberitahu saja ya. Hanya beritahu, saya maaf untuk collab lebih dalam saya nggak berani. Jadi dia di sana hanya sebagai kayak nge-guide kita, dia memberitahu di sini, tapi tidak ingin kolaps lebih dalam untuk memanggil sosok apa dari situ, dia tidak berani. Dan ternyata mungkin inilah akhirnya terkuaklah misteri, bukti bahwa apa yang dikhawatirkan oleh mereka tim Kim Mercon itu tidak berani untuk lebih dalam collab dengan Lorong Misteri. Karena memang di situ dia udah angkat tangan gitu ya. Sosoknya yang sangat Pertama kita menemukan sosok yang tadi bahkan dibilang ya. Ya. Saya tiba-tiba dililit ular. Iya, kaki Bang Heri. Sebelumnya memang Mas Panik Misteri sempat kayak kesurupan, menyerupai seperti ular, membungkuk seperti ular. Ternyata tiba-tiba di kaki saya dililit ular, gitu.
Pas itu akhirnya ularnya itu menjalar ke Mas Panik Misteri adalah. Sampai Mas Panik Misteri ya kita tadi udah hampir panik di situ karena hubung setannya Panik Misteri membuat panik terus. Iya makanya saya udah bilang sama anak-anak ini udah ganti kayak jangan panik aja gitu deh. Karena saya selalu panik. Terus terang saya panik dan saya kaget dan takut gitu. Pada saat itu, pada saat penelusuran kedua ke rumah mati, Iya. Pada saat itu Bang Panik itu udah sempat melihat sosok laki-laki sehingga malah Bang Panik itu seperti ditarik ya. Enggak, bukan Bang Panik yang melihat sosok laki-laki itu, tapi Bang Sehu yang merasakan bahwa ada sosok awal ular Bang Panik laki. yang katanya ketarik jatuh itu kan, Bang Panik itu ngelihat Oh, iya, benar. bapak itu kan. Benar banget. Saya kan kejar itu kan. Iya saya kejar terus langsung Bang Sehu ngelihat. Setelah melihat baru tuh Bang Panik itu langsung terkena ular. Iya, Itu tiba-tiba ada ular dan jatuh dari atas, kita nggak tahu sampai panik semua. Akhirnya kita tuh. Ini jadinya sebuah petanda Iya. bahwa sepertinya Bang PM ya, Bang PM ini sepertinya dari belakang itu yang narik ular, sepertinya siluman ular ya. Oh, dari situ ya sebenarnya ya. Ya, itu sebuah petanda itu yang membuat kita ini panik semua, sehinggalah kesurupan dan akhirnya mencelakakan kita semua. Pada saat memang udah terjatuh gitu, membilat itu leher, ular itu lehernya. Ke leher Bang Iya. PM. Sampai kita panik, dibawa digendong ya, berbusa semua mulutnya, dibawa ke mobil. Itu udah sampai berbuih itu digendong sama Bang Heri ke mobil. Bukannya bener, padahal ini capek-capek lu segitu. Karena Mas PM berat itu, karena mungkin ini ya. Setannya mungkin, Iya, mungkin ada yang silumannya. Karena Gelayoti. paling gede badannya jadi ngangkat ya. Iya. Kalau kita sih lebih kecil badannya. Kalau Bang Panik sebenarnya enteng, Enteng sebenarnya. cuma Berat banget. beban penderitaannya yang berat. Jadi bukan bener digendong, kamu salah. Pada saat orang berbuih itu kenapa dijedotin? Itu saya heran, kenapa dia jedotin kepalanya itu di mobil? Nggak sengaja itu. Jadi bukannya bener malah langsung aja silumannya Mas PM itu langsung bangun. ngejedotin kepala gitu. Nggak sengaja itu mah. Berontak ya. Berontak. Berarti ketika Bang PM itu di berontak. apa namanya? Udah nggak sadar. digotong itu udah Nggak sadar. Mulutnya kan berbuih terus kan. Emang dia itu langsung lari ke ini. Yang saya pikir tadinya udah, Enggak. saya udah khawatir. Pertamanya bukan ke pohon, Iya. ke jendela. Iya, ke jendela. Saya khawatirnya harus kita bawa ke rumah sakit ini karena sudah berbuih. Malah bukannya malah tambah nggak bener, Tambah itu ya. malah Iya. tambah belingsatan kayak ular. Iya, Itu yang saya sampai heran itu. Itu kok bisa belingsatan seperti itu ya? Terus lari sini. Malah terusnya akhirnya Dapatlah itu. beliau mendapatkan ini gitu. 3 keris ini. Apa Ini istilahnya? pertama Bilah ini pisau ngambil. ya atau tombak ya? Ini Yang, kan- yang kita iya, pikir, ya, bukan keris ya? pertama dia ini ya. Iya. Dia ngambil 2 itu langsung ngajak berantem sama Abang Sehu dengan Iya, Bang Bang Heri. Oh, saya udah pegang tangannya, udah diambil sama Bang Sehu, lari lagi ke dalam, ngebanting Bang Heri, lari lagi ke dalam, muter-muter seperti ular. Seperti ular masuk lagi. Untungnya ketika dua belah pisau ini tidak mencelakai ya, Iya. sempat kita evakuasi ya. Iya. Kita kira sudah cukup Sudah cukup. dua bilah pisau Ternyata dia ini. masih malah Ternyata masih memberontak lagi dia. masuk lagi Itu ke dalam. Itu kan guling-guling itu Nah. parah banget itu. Itulah ketika nanti mungkin bisa disaksikan ya, ada adegan guling-gulingnya nanti di video. Di situ tuh udah kayak mulai makin memanas ya, menggarang itu udah makin membabi buta. Sepertinya mungkin yang awal sosok ular, Iya. tapi yang kedua ini kayaknya beda sosok. lagi. Beda. Yang satu pertama udah Ular Udah gitu kan. udah diambil sama kita ininya Iya. ya, dua bilah pisau. Tidak diamankan. Diamankan. Kemudian mungkin Pada saat muter-muter, memang pada saat mau masuk pun Omah pegang tangannya, Omah sampai Omah terus kita kayak Allah Akbar, udah maksudnya sadar kata Omah tuh jangan sampai kosong aja dong dipegang itu, kalau mau lari ke sana sampai saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Bang saya udah banting sampai kayak diinjek kayak seakan-akan dendam gitu. Sebenarnya Seperti dendam kesumat sama Bang Heri sama Bang Tehud. Tapi pada saat saya pegang itu dia hanya mandang. Wah, Oma bilang dalam hati tuh Oma tuh seperti ingin marah juga karena
yang Omah hadapi itu bukannya Bang Panik dan bukannya apa yang ada di situ, tapi itu macannya. Itu macan yang masukin ke dalam tubuh ya. Itu sangat kuat banget itu. Iya. Saya jadi dibanting itu. Dibanting. Kejlok gitu. Pada saat yang pertama ini sosok ular ini dia berbahasa Jawa, teman-teman. Ya. Tapi ketika yang kedua ini sosok harimau, Iya. dia berbahasa Sunda. Yang kita kasar. udah sangat Sampai kaget. sekarang ini merinding masih. Masih merinding ya. Dan ketika kita ambil, saya piting, saya bengkek gitu, Mas PM karena udah saking udah dahsyat tenaganya tuh kalau Kayaknya nggak kepikiran lah Iya. tenaganya Bang PM tuh kayak orang 10 badannya Bang Heri. Waduh, Kuat mukanya banget tuh itu. kuat banget itu. Sehingga Bang Heri numpakin Iya. badan sampai Omah ngomongin jangan ditumpakin adiknya, jangan ditumpakin adiknya. Langsung saya keluarkan jurus UFC Bang. Oh, saya gituin. Langsung kunci. Langsung Saya di- kunci dan mungkin kamera bisa mendekat. Ini pisau ini mengenai celana jeans saya sehingga Sampai sobek. robek kaki nanti saya. yang foto itu mungkin bisa Nah, diterangkan ya Nah, ini oleh udah mulai ngering ya, bisa dilihat. lagi semalam kan langsung Kelihatan nggak? Iya, diobatin. Perlu dideketin Om apa Ya nanti lah, di zoomnya nanti saja lah. Zoom aja. Di zoom coba saya zoom ya bang. Ya. Nah, jadi ini Ini masuknya itu. masuk sih, ini ke Ketusuk gitu. nancap ya, nusuk ke salah satu celana jeans saya. Cuman sampai masukin. Ini dalamnya ada 1 cm Mbak ya. 1 kilometer kan. Ya alhamdulillah langsung diobatin, kita jampein gitu. Saya juga nggak bisa berbicara apa pada saat itu. Saya cuma gini, Nepan sayang karena saya udah, kalau saya marah, waduh kayaknya semua marah. Saya pegang tangannya gitu, wah ini benar-benar ngajak berantem gitu. Iya. Saat itu dia kayak ibaratnya merasa terusik banget. Iya merasa Iya, betul. terusik. Dia itu ingin mengusir kita karena dia tidak terima dengan kedatangan kita. Iya. Dan anehnya, saya sih bertanya-tanya hingga saat ini, mungkin saya juga menerka-nerka kenapa hanya menyerang Mas Sehu dengan saya. Ketika ke Omah itu kan Omah gini Iya. nyerang, Iya. kameramen gak nyerang. Nggak, kameramen kan nggak ada ininya, nggak ada porsinya untuk ke sana. Iya, Kalau tapi- kameramen siapa? Kalau misalnya pengen nyerang mah bisa aja membabi buta, ya kan ya? Kalau menyerang, karena kan itu sosok Mungkin itu. karena gini, Iya, karena saya ini. tahu sih, saya Iya. menekan-nekan nih. Iya. Karena saya sebelumnya sama Mas Sehu kencing. Kencing itu pas itu. Oh, Kencing iya. sembarangan. Dan Mas ini juga Mas Kencing. Bem kencing. Jadi bertiga ini Iya, kencing. Kencing. Kencingnya. Di situ. Pantes. Mungkin itu dia tidak terima Kan Omah Tiga dengan juga tuh. Pusakanya 3. Kan Omah bilang. Iya. Benar tuh. mungkin ini bentuk barang ya. Yang Apa? Barang apa Ini bentuk bapak? barang Mas. Emang iya Kan bapak. maksudku Ini gini. saya nih. Ini maksudnya ini barang ini mewakili kebenciannya. Oh, iya. Menurut saya ya. Ini kebenciannya ini. Ini yang paling gede itu siapa? Ini siapa berarti? Benci sama Mas Sehu. Soalnya Mas Sehu yang dijicek. Kalau saya yang ini. Nah, inilah kamu. Ya. Dan ini Ya, kamu. pokoknya Kamu itu. ganti nama lah Bang Panik. Saya udah kamu bikin bubur nasi lah, apa kacang hijau kayak lah. Ganti nama lah. Soalnya kamu selalu membuat panik saya tuh, sebagai orang tua. Saya tuh udah benar-benar jangan dijajak adanya, jangan dijajak, saya bilang namanya kita orang tua. Dan ini bisa loncat. Omah pegang tuh matanya pandang-pandangan ini. Yang Omah lihat di matanya itu ya bukan ini, sampai biru wajahnya itu biru bener-bener. Yang sampai kita khawatirkan karena kepalanya tuh ngejedotin diri sekencang-kencangnya. Itu yang saya Menyakitin diri Iya, sendiri. menyakiti diri sendiri. Omah khawatir dipegang itu, dia langsung tancap ke perut. Bagaimana coba? Jadi awalnya itu kan masuk lagi. Awalnya kan emang ke rawa-rawa ngambil 2 bilah pisau. Kemudian ini Tombak ya? 2 bilah tombak inilah. Terus banting Bang Giri ya. Nah, kemudian emang Banting saya- pertama banting Bang Sehu dulu. Bang Giri. saya Mas ambil, Bang saya Sehu. giniin, saya piting, ini diambil sama Mas Sehu ya dua-duanya. Iya, Oh, diamankan tuh sama Evakuasi, saya. Kemudian dibanting lah kita semua duaan. Kemudian setelah itu Lari lagi berganti, sekencang-kencangnya itu, berganti muter-muter. sosok. Kata Berganti saya, sosok. Ini sosok ular dua ini. Ketika ngeguling-guling itu seperti harimau. Transisi. Iya, Bang. Nah, Transisi. transisi dari sosok beda. Masuk lagi. Tapi nanti kalau misalkan kita pembicaraan seperti ini, saya meminta kepada tim editing, pada saat itu putarannya itu saya ingin melihat putarannya itu apakah sosoknya itu benar itu memutar itu putarannya harimau
Kalau saya sih melihat memang seperti harimau pada Soalnya saat muternya bertengkar berbalik langsung jadi muter seret, berkali-kali. langsung berbalik itu. kayak Secara harimau. logika itu susah banget itu. Jadi kalau harimau nih misalnya menerkam mangsanya dia pasti ngebalik gitu. Atau kayak misal buaya, coba dia ngelihat buaya lagi berantem pasti dia ngegiling gitu kayak Iya, gitu. iya. Kosong. Jadi ngebalik serat, terus langsung rolling, ngebalik rolling. langsung. Langsung lari ke dalam itu dengan cepat, secepat Dan ini itu. real ya, no settingan ya, real ini. Betul ya. Jadi saya udah sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang pada saat Omah mau masuk itu, Omah udah bilang sama kameramen, kedengaran suara gitu kan, itu Omah, aduh ya Allah. Itu bang Panik tuh udah masuk ke dalam tuh udah Omah liatin aja. Aduh, aduh kita ya, udah aduh saya. Serasa setelah bunyi suara itu Omah tuh sepertinya pengen ngamuk seperti ingin mengajak berantem, tapi Omah sadar. Omah seperti Iya. ingin Ingin melawan. tapi Omah sadar diri, sadar jangan sampai kalau Omah terjadi sesuatu, siapa yang menolongin Omah? Iya. Itu kan kalian kan misalkan kalian berlima, Omah satu tetap kalah karena memang Omah gemuk. Kalah saya lah mau Omah mah. Tapi ya Lebih kalah alhamdulillah lagi saya saya kurus, saya pegang tangannya, kita ajak berbicara dari hati ke hati. Matanya memandang mama itu ya, pada itu matanya mandang mama, matanya liatin mama. Enggak marah ke Mama. Nggak marah tapi nggak itu seperti itu. Kayak mau ngejarnya kita berdua. Iya, aja, sepertinya bener. dendam. Soalnya itu pas narik itu kan dia Berarti tugas saya Anda, pegang, berontak tugas Anda cari itu air kencing, bersihkan sana. Enggak ya, emang ini pesan juga buat teman-teman jangan sembarangan. sembarang kencing. Ngapain kamu sekarang ingatin teman kamu lah yang ingatin kamu? Nah, ya, kita sebagai nih pembelajaran ya, jadi kita memberikan hikmah kepada Padahal teman-teman. Omah tuh sebelum masuk ngapain pada ngompol di situ gitu. Paling nggak minimal misi gitu lah atau sama. Soalnya kan Omah bilang kan bahwa di sini ada dua danau yang dihuni oleh buaya putih yang bahkan bisa mematikan kamera dan sinyal serta lampu lampu apa itu? Lampu lighting. Ya, lampu lighting itu. Kan Omah udah bilang seperti itu. Ya memang dasar iya ya bocah-bocah ya. Ini jomblo bener-bener jomblo. Jombloan. Yang sangat menantang maut. Dan itu kalau kita kurang sigap sedikit itu bisa mencelakai itu, sama Iya. aja, benar, asli. Ini kan udah mencelakai juga. Iya, pokoknya ibaratnya lebih fatal istilahnya. Tapi ya untungnya ya, Hmm. ya untungnya itu Omah memang udah, ya kita sih selalu beruntung lah sampai udah gitu cepat ada tim gendong untung. Kayaknya kamu kenapa selalu senang digendong? nggak tahu dah. Terima kasih mas. Sudah gitu. Tentunya enteng jadi saya gendong. Tapi pada saat emang setelah kerasukan itu Tapi beda. emang di situ tuh udah hampir 3 kali lah dicelakai. Pertama untuk masuk ke dalam sumur ya, yang Omah tarik itu. Ah, iya benar. Mau kecemplung itu. Iya. Mau kecemplung sekali. Tarik gitu. Kedua ngejengkang Iya. di jendela. Iya. Ketiga ya tadi. Ketiga ular. Itu ngejedot-jedotin itu Omah Ketiga udah- ular, setelah ular kesurupan gitu. Itu udah. Sekarang Omah tanya firasat coba, gitu ya. kalau kejedot-jedot sampai berdarah, siapa yang bertanggung jawab sama mamanya? Siapa yang berani ngomong? Mas Ehu saya mah. Benar, iya enggak? Mas Ehu ya enggak? Kita tuh Jawab. harus tanggung jawab. Ngomong sama mamanya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya ketika di tempat intinya itu yang dikenal angker ataupun tempat limit ya, intinya jangan sampai untuk membuang kotoran ya, seperti kayak kita pup itu sembarangan ya, karena itu bisa mencelakai ketika orang itu lagi explore. Benar ya. Ya teman juga orang kebelet ya, apalagi kita kencingnya di Enggak, selokan tapi ya. yang dari pertama memang jangan sampai untuk mengotori dari tempat-tempat tersebut, karena tempat tersebut itu kan dikenal dengan ada penghuninya. penghuninya, gitu. Siapa tahu yang kita buang hajat di situ itu adalah rumah dari dia gitu, atau ruang tamu sofanya dia Jadi kita pipisin. pipisin ompol atau dia Ya. marah lah dia. Berarti- Coba Bang Hadi kalau beli sofa baru diompolin sama orang. Ngapain ngomongin saya? Bang Her yang kencing kan? Oh berarti gini, Ya, marah nggak? berarti Bukannya kencing yang pup itu loh. berarti gini ya. Oh iya, ada juga kan memang pup Iya. di situ ya, memang ada yang. Berarti saya gini, Ada berarti subscriber Lorong Misteri yang selalu menanyakan kenapa Lorong Misteri tidak ada mitos, ternyata mitos sekarang benar-benar dibuktikan. Ngompol sembarangan.
mitos jangan sampai, atau kamu tidak, saya tidak pernah percaya mitos, makanya saya ngompol sembarangan gitu. Ya, saya tidak pernah percaya mitos, makanya saya menantang mitos dan saya kena batunya. Gitu lah. Baik, saya mau ada pertanyaan sedikit Ya, nih. ya. Bagaimana perasaan Mas Ya. Nevan pada saat dirasuki macan ataupun siluman ular itu? Kalau- Bisa ceritakan perasaannya ya pada saat dirasuki itu? Kalau seumpamanya ini sampai merinding ya, bisa sampai merinding lagi. Kalau seumpamanya di saat saya itu kerasukan, saya itu tidak merasakan sesuatu. Di situ pun saya nggak sadar apapun yang dilakukan oleh intinya keadaan saya ketika itu tidak ada apa namanya merasakan kesadaran. Tapi ketika saya sudah intinya mungkin apa namanya itunya keluar, mungkin apa gimana sih ya, sudah keluar, Sosoknya itu Iya, iya. sudah keluar. Yang merasukinya sudah keluar, cuma saya tuh sadar kenapa ya gitu? sadar ngelihat orang Iya. itu coba rebeng banget ya, Iya. masih lemes, cuma ada sebuah intinya kayak kaki Iya. nggak tahu macan, nggak tahu apa gitu ya, seperti kayak menggaruk ke mata saya. Iya Di benar. mata saya itu ada terus. Waktu kita di mobil itu kan terakhir itu kan itu nggak kerekam ya, nggak direkam ya, Ya, karena ya. memang kita udah saking maniknya, dan bahkan Omah bilang cepat kata Bang Hadi, tenang Mama tenang, bukannya apa Pak, dada Omah udah panas banget ya, dada Mama udah panas karena merasakan dia itu ngejar pas ini ngomong aku takut diliatin terus gitu. Iya. Ternyata tangan itu apa kakinya itu ngerusak mata kamu gitu. Iya, seakan-akan itu seperti kayak ada kaki, tapi nggak tahu itu kaki apa, tapi itu nyakar-nyakar tuh. Tapi di hadapan muka saya, di mata saya itu kelihatan banget gitu. Kena nggak itu? Kena Enggak, ke nggak kena. Cuma ada kayak darah gitu doang. Kayak nutupin itu. Cuma itu padat banget tuh, padat. Saya juga heran. Yang membuat saya semakin mengerti bahwa itu adalah macan, tapak kakinya itu ada di pundaknya. Ya, ada Telapak di- kaki seperti kucing itu kan ada telapak kaki ya, itu bukan kukunya yang dikeluarkan, tapi kakinya hanya menginjak seperti ini. baru telapaknya Ya, aja ya. baru Ada di telapaknya pundaknya? sudah di pundaknya. Bang Yang M. bisa dilihat Ada. mungkin. Ada. Itu ya. Perlu di zoom kayaknya bawah kan. Diambil. Dibuka. Udah mulai sembuh kali dikasih Rivanol. Terlihat tidak? Ya, lihat. Bang Heri jangan tutupin, Bang Heri. Zoom itu. Ya, di zoom. Mudah-mudahan Jadi itu yang membuat saya semakin yakin, dan saya meminta maaf kepada Penghuni tempat sana. penghuni dan karuhun para karuhun yang mengikuti saya, yang sudah pasti mengikuti diri saya mohon maaf. Saya mohon maaf, bukan berarti anak-anak kami ini mengganggu kalian. Anak-anak kami tidak mengganggu kalian, hanya anak-anak kami ini ingin menguji mental mereka, sejauh apa nyali mereka, dan ingin sekali melihat sosok itu. Dan alhamdulillah para karuhun itu memberikan satu Bukti. sosok dan satu bukti bahwa di situ memang ada. ekstensi yang masuk ke dalam Mas Nevan, Iya. Mas PM sendiri, Mas Panik Misteri, dan juga 3 buah tombak ya sebagai manifestasi dari energi negatif di sana. Ini Ya. mungkin bisa dievakuasi atau dibungkus lah ya. Sudah dibungkus rapikan saja lah, Dibungkus rapikan aja. dan diberikan kepada yang mengerti. Iya, mengerti. Kalau Oma sih bukan tidak Iya. mengerti, tapi Oma tidak mau seperti itu. Iya. Silakan diakasikan aja kepada Mungkin ini nanti boleh dari Mas Sehu ya. yang paham dengan itulah. Pada Mbah Ki Suryo Wijoyo ya diserahkan. Sebenarnya sih untuk masalah apa ya namanya kesurupan ataupun apa, sebenarnya ini ke beberapa kalinya ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya kemarin ini udah kedua kalinya kita melakukan kolaborasi yang dimana kita itu yang dimana kita ini kesurupan lagi gitu. Dan ini menurut saya ini lebih dahsyat. Memang sebelumnya kita melakukan eksplorasi di komplek yang di Komplek daerah Mati juga sama. Komplek Mati juga di daerah sana, daerah Jakarta, dan Yang sudah disaksikan oleh para subscriber. yang mungkin udah pernah ditonton oleh para subscriber. Tapi di sana itu nggak terlalu gimana gitu, masih
masih bisa untuk ditanggulangi ya. Ajak ngomong sebenarnya. Masih untuk mengancam istilahnya. Mengancam tidak sampai melukai. Kalau ini kan udah sampai dilukai ya. Kalau ini Iya, udah benar. sudah- Tangan Mas Fani, Mas ini Mas Edu, kaki saya gitu. Sampai anak-anak pun khawatir kalau mama yang ditusuk Tahan gitu. juga. Iya. Khawatirnya omah yang ditusuk gitu Oh, kan. Benar. Karena saking khawatir saya yang ditusuk, jadi mereka lah berdua itu meeting lah, udah nggak dikasih gerak, nggak dikasih jalan gerak gitu. Iya. Ini kunci gitu bukannya bener, malahan merusak dirinya, menjedotin kepala itu sama Allah Akbar, azan. Sepertinya si sosoknya ini ingin kayak semacam mencelakai Iya. yang di tubuhnya Mas Nevan. Dan sekarang Oma mau tanya nih sama Mas Nevan ya, kenapa gitu setiap kita explore itu Mas Nevan itu mudah sekali untuk dirasuki, karena Oma juga mengontrol dalam tubuhnya Mas Nevan. Ini ada sesuatu yang bisa merusak kehidupan Mas Nevan nyata, baik zahir maupun batin. Apakah itu yang dirasakan oleh Mas Nevan? Mungkin tulang iganya renggang Mas Nevan ya. Ini tidak, Oma kontrol tidak renggang ya, tapi ada sesuatu sosok yang mengikuti dalam tubuhnya, tapi mengusik dan merusak secara zohirnya dan batinnya. Apakah kontrolan Oma ini salah atau tidak ya Oma? Mungkin kita harus bisa untuk lebih bisa mengupas sehingga kita menjaga, kita khawatir di mana kita untuk berjumpa kembali main bersama, khawatirnya kena lagi. Jadi Oma udah harus punya kuncinya gitu. Ya Oma mau tanya, apakah benar apa kontrolan Oma itu bisa merusak zohir batin yang mungkin tanpa Bang Nevan atau Mas Nevan sadari, tiba-tiba berjalan seperti itu aja gitu. Udah bingung bahasanya. Kalau semuanya untuk menceritakan sebuah dalam kehidupan, bukan kehidupan ya, dalam raga diri saya. Iya. Memang kalau semuanya itu pikiran saya itu sering belengong, Ngeblank. sering kosong. Pantesan Iya. sering kerasukan. Jadi seakan-akan ketika nih ya, sekarang udah fokus di depan umpamanya kamera gitu ya, langsung tiba-tiba kayak ada pikiran apa gitu, langsung mikir apa lagi, kosong lagi gitu. Maka dari itu saya juga heran dalam intinya ketika saya lagi eksploitasi, pasti kebanyakan saya itu apa namanya Masukin gitu kan, tempelan dari penunggu tempat situ. Kenapa itu? Kenapa bengongnya? Apakah memikirkan utang atau kalau umpamanya memikirkan tentang enggak cicilan? Tapi itu bisa untuk diobati ya. Ini mungkin satu masukan dari Mama. Kat, gandeng. Main sana luar sana. Sebentar, Main dulu sana. Bu Guru mau ini dulu set. Oke? Yuk. Menang, menang. Ayo, oke. Mulai. Baik. 1, 2, 3, action. Mungkin Mama ingin memberikan satu masukan untuk Mas Nevan agar bisa untuk menghentikan itu harus segera menikah dan mencari seorang wanita yang paham dengan ilmu yang mungkin atau sedikit banyaknya untuk lebih dekat dengan Allah. Itu harus, karena memang sosok ini sebenarnya ya, sosok ini ingin menikahi. Sosok ini. Iya, betul. Benar Bang. Benar kan omongan Mama? Betul. Nah, Ini sampai merinding. Ya, kan? Ini jadi malah mengupas Sisi. pribadinya Mas Nevan Ini ini. nggak apa-apa kan? Bisa Mama juga ngomong. merinding. Dalam. Oh, jadi Mama ngomong gini nggak masalah kan? Ini karena Mama, karena kita ini keluarga. Iya. Ini anak-anak saya. Saya tidak ingin dikala kita main, dikala kita berjumpa, sesuatu terus mengikuti tubuhnya. Nah, dan yang Oma lihat itu dan Oma terus kontrol dari pertama Oma kenal sampai bahkan main ke sini. Kita sampai main yang kedua, kalau kenapa selalu dia gitu. Dan ternyata Oma kontrol semalam Oma kerjakan, ada seorang wanita yang mengikutinya yang memakai baju hijab. Iya betul. Itu ada dua. Saya juga heran ya.
Merinding Oma. Saya juga merinding. Aduh. Benar, itu Saya nggak bohong. asli kenyataan dari saya. Sorry. Ya, lanjut. Itu asli. Iya. Itu bukan sebuah ilusi ya. Itu memang ada sebuah intinya seperti kayak ada wanita itu dari tahun Naik lagi. tahun kalau nggak salah itu 2013-an 2000? 13-an dari 2013-an itu Iya. wanita yang berambut panjang dan intinya dari pokoknya kalau muka itu bersih, cuma matanya itu hitam ya. Iya. Itu ininya apa namanya panjang, Rambutnya panjang. rambutnya panjang, ini panjang. Itu pas kejadian kebongkar sama saya itu dari tahun intinya 2019-an Iya. 17 Agustus pas itu ketahuan ketika Iya. ada salah satu warga yang kesurupan Iya. dan itu memanggil saya Iya. dan dia itu minta intinya Hmm. didatangi saya gitu kan. Iya. Langsung saya ke rumahnya, langsung dia itu Sembuh. sembuh gitu. Itu yang pakai baju warna putih. Iya. Yang warna hijau itu ketahuan sama saya itu pas lagi di jembatan. Iya. Dulu itu di jembatan, di situ saya pun nggak menyadari. Saya pun dulu pernah kerasukan di saat di dalam kendaraan. Iya. Di motor. Di motor. sedang mengendarai kendaraan Iya, ya. ketika saya lagi nongkrong di situ, Hah? langsung ada wanita itu kayak menghampiri saya, tapi langsung saya itu kesurupan di jalan. Iya. Ramai sempat itu di jalan dulu. Jadi Dan- orang-orang itu kayak nolongin gitu ya, Dan maaf ya. orang lain. Dan Gimana? maaf ini, Oma mengontrolnya mungkin terlalu jorok deh. Bahkan kamu sering kali tidur dengan itu. Kalau saya itu nggak tahu. Jadi kamu tuh terasanya mimpi. Kalau kata orang yang kalau belum berumah tangga itu jenengnya apa? Mimpi junub gitu. Mimpi junub. Tapi kamu tuh serasanya diladeninya sama dia. Mimpinya itu ya. Iya, Saya sering cerita tuh sama kameramen. betul kan omongannya Om Mama? Iya kameramen. Iya benar. Iya kan? Oma nggak bisa dibohongin. Makanya inilah yang harus ini yang harus diobatin. Juga sama. Ini Oma ngupas sisi dari Mas Nepan ini. Inilah yang harus Oma harus tahu. Kamu tuh jangan sampai gini ya. Maaf nih. Sampai dia pun yang mengikuti dia itu cemburu loh ke Mama. Iya. Tapi kalau dipegang sama Mama dia takut, sampai takut gitu. Tapi dia kalau Mama lagi diem lagi menjauh gitu, dia itu seperti merangkul ini supaya bisa seakan-akan ada Mama itu dia seperti cemburu gitu. Sampai Mama bilang, "Ayah, Nepan sayang, ini Mama." Karena memang pada saat memang udah itu macan itu merasuki, perempuan itu pun menungganginya gitu loh. Jadi ingin bagaimana caranya ya mengambil. Tapi kalau misal dengan mama sendiri cemburu, berarti bakal bisa mencegah orang yang setiap perempuan yang dekat Itu dengan dia. Mas Stefan gitu. Itu dia. Makanya dia itu pengennya dinikahin kamu. Tapi kita harus bisa untuk bagaimana caranya semakin mematikan, memberikan satu dinding, tidak wanita itu sosok dua itu tidak menguasai kamu. Karena kamu kalau misalkan didiamkan, kamu bisa tidak menikah-nikah. Aduh, Itu dia. Makanya karena dia cemburu karena padahal mungkin dia gini, kok ada sosok wanita yang Mama ikut-ikutan gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin ditutup deh. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti mungkin ada kita bicara secara rahasia lah. Jadi oke. Untuk menguak sisi Iya. terdalam dari Mas Nepan. Iya Mas Nepan. Jadi saya tidak ingin membongkar semuanya nih Mas Nepan ya. Pokoknya Mas Nepan, Mama minta kamu jaga diri baik-baik. Jangan sampai sesuatu yang goib itu bisa menguasai kamu. Dan para subscriber, jangan sampai kamu mengikuti gerak hati yang mungkin itu negatif. Karena yang negatif itu datangnya dari setan. Iya? Ya silakan Bang Heri. Ya, oke pemirsa, tadi sudah dikutip oleh Allah pesan dan hikmah dari pembelajaran kejadian kita ya Iya. semalam. Pokoknya jangan pernah saya malu untuk Iya. melakukan moto itu. Pokoknya bila dia sekelumit kisah semalam kita Iya. ceritakan bersama tim Omah Sang Musafir, tim Paling Misteri, tim Siang Petualang dan Horor Misteri. Saya sudah menantang mitos. Saya sudah menang mitos dan tetap saksikan Horor Misteri. Sampai jumpa. Sampai. Ini enggak.
penuh penasaran, tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi, ku terjebak di dunia misteri dan tak dapat ku pungkiri. Akulah sang sehu petualang, menyusuri gelapnya malam. Demit-demit pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan.